Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas pembelajaran kelima, yaitu tentang keteladanan Nabi dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.1. Ulang. Pada hari ini kita akan membahas KD 3.12, yaitu tentang keteladanan sifat Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan setelah pembelajaran ini dilaksanakan, anak-anak bisa meniru, bisa mengetahui sejarah Nabi Muhammad, dan bisa meneladani semua sikap dari Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, apakah anak-anak sudah tahu siapakah Nabi Muhammad itu? Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Khotamul Anbiya atau penutup para Nabi. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Dan Nabi Muhammad adalah penutup dari ke-25 Nabi tersebut. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau lebih tepatnya Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, yaitu ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggal. Ayah Nabi Muhammad yang meninggal itu adalah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad lahir, dan setelah Nabi Muhammad dilahirkan sampai umur beliau 6 tahun, akhirnya ibu beliau meninggal sehingga Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Dan setelah Nabi Muhammad yatim piatu, beliau dirawat oleh kakeknya. Kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, akhirnya pengasuhan Nabi Muhammad jatuh kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari Abu Thalib inilah Nabi Muhammad SAW sejak kecil diajak berkeliling, diajak berdagang. Salah satunya adalah berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau saat ini kita lihat di peta dunia, negeri Syam itu terbagi menjadi 3 negara. Yang pertama Suriah, kemudian Palestina, kemudian di sampingnya ada negara Israel. Itulah negeri Syam. Jadi Nabi Muhammad dulu sejak kecil diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang dari kota Mekah, perjalanan menuju negara Syam. Nabi Muhammad SAW sejak kecil merupakan sosok yang sangat istimewa. Bahkan keistimewaan sosok Nabi Muhammad ini diakui oleh orang-orang Quraisy yang pada saat itu, di zaman jahiliyah tersebut, rata-rata banyak orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan mereka menyimpang dari adab kemanusiaan. Tetapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW semenjak kecil adalah sosok yang baik. Saking baiknya, bahkan sampai yang jujurnya, Nabi Muhammad punya julukan. Dan julukan ini diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar Al-Amin ini diperoleh pertama kali oleh Nabi Muhammad ketika terjadi renovasi Ka'bah. Ketika Ka'bah direnovasi oleh para suku di sekitar Mekah, banyak ketua suku yang saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Karena terjadi perdebatan yang panjang, perdebatan itu tidak selesai, akhirnya Nabi Muhammad tampil di tengah-tengah para pemimpin tersebut untuk menyampaikan sebuah ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil sepotong kain, batu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah kain tersebut,
dan kemudian setiap suku pemimpin yang ada di sekitar kota Mekah memegang tepi dari kain tersebut. Akhirnya semua kepala suku tadi semuanya mengangkat bersama-sama kain tersebut, mendekat kepada letak Hajar Aswad, dan kemudian Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Itulah awal mula Nabi Muhammad mendapat gelar julukan Al-Amin. Nabi Muhammad SAW adalah sosok perilaku yang jujur. Kejujuran beliau sudah sangat teruji mulai dari kecil hingga sampai beliau jadi Nabi. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Nabi tidak pernah berbohong sama sekali. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan oleh sebab itu, maka kita sebagai umatnya harus meneladani beliau. Jujur. Jujur itu ada 3. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah. Ya, jujur, berkata sesuai dengan kenyataan. Pengertian sederhananya jujur itu seperti itu. Dan jujur itu ada 3. Yang pertama, jujur kepada diri sendiri. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Yang ketiga, jujur kepada Allah. Kemudian perilaku jujur yang dicontohkan oleh Nabi adalah bahwa Nabi itu adalah orang yang sangat amanah. Ketika beliau mendapatkan sebuah kepercayaan, mendapatkan sebuah tugas, maka beliau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang pengasih, sosok yang sangat penyayang. Banyak diriwayatkan Nabi Muhammad itu sangat menyayangi anak kecil. Bahkan ketika di negara Arab Saudi, di sekitar kota Mekah, pada zaman itu tidak menghargai perempuan. Ketika ada anak perempuan lahir, mereka dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Tapi Nabi Muhammad sangat menghormati dan sangat menyayangi perempuan. Salah satunya adalah putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Ketika Fatimah Az-Zahra masih kecil, Nabi Muhammad pernah menggendong beliau di atas pundaknya untuk melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangi anak kecil. Bahkan ketika Fatimah sudah menikah dan sudah punya anak, Rasulullah punya cucu 2 orang, yaitu Hasan dan Husain. 2 cucu ini adalah bukti bahwa hebatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sholat, salah satu dari 2 cucu itu sampai naik ke punggungnya ketika Nabi ruku, ketika Nabi sujud, tapi Nabi tidak pernah memarahi mereka berdua. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangi anak kecil. Bahkan Nabi juga sangat sayang kepada anggota keluarganya. Bahkan ada salah satu sahabat yang berbicara, "Wahai Nabi, saya punya anak 10. Tapi ketika saya pergi, saya belum pernah mencium atau bersalaman dengan mereka. Bahkan pamit dengan mereka, saya pun jarang." Akhirnya Nabi Muhammad bersabda dalam salah satu hadis, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak melakukan kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayang juga. Kalau kita ingin disayangi, maka kita harus menyayangi. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sangat sayang dengan masyarakatnya, dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar. Nabi Muhammad berprinsip bahwa jangan pernah menyakiti perasaan orang lain. Jangan pernah menyakiti perasaan orang lain. Dengan apa? Dengan perbuatanmu ataupun dengan perkataanmu. Bahkan ada salah satu hadis yang sangat terkenal, bahkan sudah sangat tidak asing di telinga kita, yaitu apabila kamu tidak bisa berucap dengan baik, maka lebih baik kamu diam. Itulah bukti bahwa Nabi sangat menyayangi dan menghargai orang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi lingkungan. Buktinya adalah ketika Rasulullah SAW melihat salah satu sahabat melaksanakan wudhu, dan salah satu sahabat ini berwudhu dengan menyia-nyiakan air. Dia berwudhu dengan air yang cukup banyak. Bahkan Nabi berpesan, wudhulah dengan air secukupnya. Bahkan 1 timba air itu cukup untuk digunakan berwudhu.
Kemudian Nabi Muhammad juga selalu berpesan bahwa untuk tidak merusak lingkungan. Tidak merusak lingkungan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal yang paling sederhana saja adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Apakah anak-anak semuanya sudah melakukan itu? Kalau belum, ayo mulai hari ini kita berusaha belajar untuk menjaga lingkungan, meniru Nabi Muhammad SAW. Hal-hal sederhana yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita praktekkan sehari-hari di rumah. Yang pertama adalah ketika kita berbicara kepada orang tua, ketika kita bicara kepada orang yang ada dalam rumah kita, kepada orang tua, ayah, ibu, kakak, serta siapapun, kita berusaha untuk tidak bicara kasar ataupun keras. Karena bicara kasar ataupun keras kepada orang tua, ketika kita diperintahkan oleh orang tua dan kita berkata, itu saja, hanya dengan satu kata tersebut, kita sudah bisa dianggap sebagai anak yang durhaka. Maka mulai sekarang kita belajar untuk belajar bicara kepada orang tua secara halus. Berikutnya adalah ketika kita mau melakukan, kita punya keinginan untuk apapun itu, usahakan tidak memerintah kepada orang tua. Ma, haus, tolong ambilkan minum. Itu kurang sopan. Usahakan mulai sekarang jika kamu haus, jika kamu lapar, ambil sendiri. Karena kamu sudah besar dan kamu tahu tempatnya ada di mana. Usahakan untuk tidak memerintah orang tua. Yang berikutnya adalah mendengarkan ketika orang tua berbicara. Salah satu hal yang paling sederhana dan itu juga dianggap tidak sopan adalah ketika anak-anak bermain handphone, ketika kepalanya tertunduk dengan handphone, orang tua berbicara atau siapapun berbicara kepada kita dan kita tidak melihat wajahnya, itu bukti bahwa kita tidak sopan. Nabi Muhammad SAW itu ketika diajak bicara oleh orang lain, kalau yang bicara di depannya, maka Nabi Muhammad melihat wajahnya dan berjalan ke depan. Tapi ketika orang yang bicara itu ada di sampingnya, maka Nabi Muhammad menolehkan wajahnya atau membalikkan sebagian badannya untuk melihat orang tersebut. Itu adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Kemudian yang berikutnya, ketika pamit keluar rumah, usahakan cium tangan. Cium tangan yang betul. Meletakkan tangannya itu dicium di bibirnya, bukan di hidungnya. Apalagi kalau cium tangan taruh di jidatnya. Ya, itu bukan cium tangan. Cium tangan yang baik adalah raih tangannya, kemudian cium dengan bibir kalian. Itulah cara cium tangan yang baik. Yang bisa kita lakukan lagi, hal yang bisa kita lakukan dari teladan Rasulullah di sekolah adalah, yang pertama adalah menghormati bapak ibu guru. Menghormati bapak ibu guru ini bisa kita lakukan dengan banyak cara. Salah satunya ketika bapak ibu guru menerangkan, kita memperhatikan dengan baik, itu adalah bukti bahwa anak-anak menghormati bapak ibu guru. Yang berikutnya adalah tidak mencela teman atau tidak menghina teman, bahkan tidak memanggil temannya dengan julukan yang kurang baik. Tidak memanggil temannya dengan julukan yang kurang baik. Di berikutnya adalah berbicara yang ramah dengan guru, dengan orang tua, dengan teman, berbicara yang ramah. Kemudian berikutnya adalah kita sebagai siswa di sekolah harus mengikuti tata tertib yang dibuat oleh sekolah, yang sudah disepakati oleh sekolah. Kita harus melaksanakannya dengan baik. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita meneladani sifat Rasulullah SAW. Mulai hari ini, mari kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berusaha dengan baik, bertutur kata dengan lembut, tidak bertutur kata dengan kasar, baik kepada orang tua, kepada guru, maupun kepada teman. Kemudian yang berikutnya, selalu mendoakan kedua orang tua ketika selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya apakah sudah dijaga dengan baik? Kalau belum,
mulai detik ini kita perbaiki sholat kita, 5 kali itu dijaga dengan baik, dan setiap selesai sholat tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita diselamatkan, diberi kesehatan, didoakan yang baik. Jika doa orang tua sudah, jangan lupa doakan gurunya, Bapak Ibu guru. Jika itu sudah, doakan sesama umat Islam. Yang berikutnya adalah mulai hari ini, marilah kita berlaku kasih sayang kepada sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi anak-anak. Jangan lupa, sebelum pembelajaran saya akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat, jaga sholat 5 waktunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.